جلاله الذي بنعمته تتم الصالحات. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia yang terindah, manusia yang termulia, yang terbaik, yang pernah ada di muka bumi ini. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini Jumat 23 Jumadal Akhirah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Februari 2021. Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla dengan mengkaji apa yang Allah turunkan dan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini berkaitan dengan berlindung dari sifat tamak. Sejatinya Allah menciptakan kita dengan syahwat. Yang syahwat ini merupakan ujian bagi manusia dan kebutuhan untuk berlangsungnya hidup. Kalau manusia diciptakan tanpa syahwat kepada wanita, maka manusia akan punah. Mereka tidak ada yang menikah, tidak tertarik satu sama yang lain. Setelah itu tutup buku dunia ini. Kalau tanpa adanya syahwat, bagaimana manusia akan makan? Dia nggak ada keinginan untuk makan. Dia tinggalkan semuanya sampai mati kekeringan. Syahwat ini ada ujian di sana dan kebutuhan manusia. Namun yang bermasalah adalah tamak. Tatkala keinginan-keinginan manusia, nafsu dia tidak dikontrol sehingga menjadi tamak, menjadi rakus. Ini yang berbahaya. Syahwat kepada wanita dengan tamak akan mengantarkan dia kepada pemerkosaan, akan mengantarkan dia kepada perzinaan. Syahwat makan yang tidak terkontrol, yang menjadikannya tamak, dia akan makan tanpa batasan. Bahkan terkadang yang bukan hak dia, dia ambil. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dua jenis manusia di surat Al-Isra ayat 18-21. Ternyata ada sebagian yang kecondongannya ya untuk dunia aja. Yang satu, dia mencari akhirat. Ya sama. Tapi untuk apa? Untuk meraih perempuan-perempuan yang suci. Bidadari surga. Dia sama. Bersungguh-sungguh mengerahkan semua tenaga untuk mendapatkan istana-istana yang putih, yang indah. Dengan taman-taman yang begitu mempesona. Nah, silakan dibaca surat Al-Isra 18-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Barakallahu fikum. Kita lihat ada orang-orang yang ambisi dunia, yang rakus, yang tamak, tapi tidak mendapatkan yang dia inginkan. Mati miskin. Mati di penjara. Padahal ambisinya lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Tapi itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada yang Allah kasih. Ada yang Allah larang. Dan kita melihat dalam kehidupan dunia ini, tingkatan-tingkatan manusia. Ada yang gajinya 10 juta. Ada yang 20 juta. Ada yang 50 juta. Ada yang 100 juta. Ada yang 250 juta. Terus. Lebih besar dari itu. Dan ada yang gajinya setiap harinya 20 ribu. Dan ada pula yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengais rezeki di hari esok. Tapi yang jelas, itulah kehidupan dunia. Di akhirat sana, pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan. Ahibati fillah, berkaitan dengan sifat tamak, keinginan yang kuat, ambisi, rakus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memberikan permisalan buat kita. Kenapa kita dikasih permisalan? Kok Nabi nggak mengatakan hati-hati ya dengan sifat tamak? Hati-hati tinggalkan ambisi, kerakusan terhadap dunia ini. Beliau memberikan permisalan supaya manusia ini pakai akalnya. Kenapa? Karena secara fitrah kita suka sama dunia ini. Kita cinta syahwat kepada wanita, kepada tahta yang selalu disebutkan ya, harta, tahta, wanita. Itu ada kecondongan di diri kita, nggak bisa kita pungkiri. Maka Nabi memberikan permisalan supaya antum tahu diri. Apa kata Nabi SAW? Madi ibani ursila fi ghanami biafsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi dini. Tidaklah 2 ekor serigala
Dalam riwayat lain dikatakan ja'i'ani. 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Dikirim ke gerombolan kambing-kambing. Yang mungkin kambing itu dikandangin, udah dijagain. Yang pengembalanya nggak ada. Dikirim ke sana. Tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan ini yang dikirim ke kelompok kambing lebih merusak kondisi kambing-kambing itu daripada ketamakan seseorang atau ambisi seseorang kepada harta dan takhta, harta dan jabatan. Itu lebih merusak agama. Orang kalau sudah tamak kepada harta dan takhta, agama dia, mau dia seorang ustadz, mau dia alim ulama, mau dia kiai, mau dia siapa saja, mau dia orang awam, yang awalnya baru hijrah, alhamdulillah, istiqamah, tapi tatkala sifat itu ada, ambisi atau tamak kepada harta dan jabatan ada pada diri dia, maka agama dia akan rusak, lebih parah rusaknya, daripada kerusakan yang didapat oleh kambing-kambing itu dari 2 ekor serigala yang kelapa. Ahibati fillah, ada 2 macam ketamakan manusia. Ambisi manusia. Yang pertama, ini kita bicara dalam hadis yang baru saja kita baca, ada 2 ambisi. Yang pertama harta, yang kedua jabatan. Kita bicara yang pertama, ambisi kepada harta ini. Ketamakan kepada harta ini. Ada 2 macam. Yang pertama, para ulama menyebutkan syiddatu mahabbatil mal. Kecintaan yang kuat kepada harta dan kesungguhan mengumpulkannya dengan cara yang halal, dengan penuh kelelahan. Dia cintanya yang sangat jemaah. Maka dia berusaha untuk mengumpulkan dengan cara yang halal, dia kumpulkan. Tapi dia lakukan sampai memforsir waktu dia dan kehidupan dia. Anak sampai nggak bisa ketemu sama bapak. Bapak nggak bisa duduk sama anak. Ibunya kerja juga capek harta. Halal, kita bicara ini ada kerakusan yang sebenarnya ya karena kecintaan kepada harta yang berlebihan yang membuat dia bersemangat untuk bekerja keras mengumpulkan harta ini. Siang jadi malam, malam jadi siang, dia habiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Bagaimana dengan hal ini? Maka ini hal yang tercela. Kalau tidak ada aib dari kerakusan ini, dari tamak yang seperti ini, melainkan hanya sekedar menghabiskan waktu, menghabiskan masa hidup yang merupakan modal utama dalam menuju ke surga Allah Azza wa Jalla ini, dihabiskan untuk mengumpulkan harta aja. Maka engkau tercela. Ini halal ya, kita bicara halal. Kenapa jemaah? Bukankah rezeki kita sudah dibagi sama Allah? Udah ditentukan. Udah dicatat. Dan engkau pasti akan mendapatkan. Tanpa harus berlelah-lelah seperti itu. Ada sebagian orang yang bijak dapat informasi. Kau tahu fulan itu? Ya Allah, sekarang lagi ngumpulin harta ya. Dia sukses, dia punya ini itu macam-macam. Maka tanyalah orang bijak ini. Fahal jama'a ayyaman yunfiquhu fiha? Apakah dia selain mengumpulkan harta itu, dia juga mengumpulkan hari-hari, waktu
untuk membelanjakan harta yang dia kumpulkan. Akhirnya yang ngasih informasi mengatakan, ya enggak lah, dia cuma ngumpulin harta. Bukan ketika dia punya harta 1 triliun, akhirnya dia beli waktu. Ana tambah waktu ya Allah ya. 1 triliun ini, Ana tambah waktu, mamanya 10 tahun dengan 1 triliun. Nggak ada. Mau nambah umurnya 1 hari, nggak bisa. Jangan 1 hari, 1 jam mau nambah. Dengan harta kekayaan yang dia kumpulkan, nggak bisa. Maka kata orang bijak ini, maja ma'asyen, dia nggak ngumpulin apa-apa. Dia ngumpulin apa? Engkau katakan dia ngumpulin harta ini, itu nggak ngumpulin apa-apa. Dan ucapan ini benar-benar, kalau kita merenungkan kehidupan orang-orang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia, yang hartanya triliunan, yang mungkin cukup dimakan oleh, ya untuk membiayai sebuah negara, mungkin cukup sebagian harta mereka. Tapi ditinggal itu harta. Dia cuma dapat capeknya. Dapat lelahnya. Ini kalau kita bicara, dia mengumpulkan dengan cara yang halal. Makanya Abdul Wahid ibn Zaid pernah mengatakan kepada kawan-kawannya, dia mengatakan, ya ikhwata, wahai saudara-saudara, jangan kalian ini hasud. Jangan kalian ini iri terhadap seorang yang ambisius, yang tamak mengumpulkan hartanya untuk kehidupan dia. Seharusnya kalian ngelihat orang itu dengan kacamata kesian. Kesian ngelihat orang itu. Karena kita kadang-kala kalau ada tuh ambisi kepada harta juga, kita ingin. Seperti kisah kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, mereka ingin seperti Qarun. Bahkan mereka mengaku, oh ini orang beruntung ini. Innahu ladu hadzin azim. Dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ingin orang-orang itu. Maka dikasih nasihat. Sebagaimana di kisah Qarun itu. Qala alladzina utul ilma. Orang yang dikasih ilmu mengatakan, loh, pahala dari Allah lebih baik loh daripada yang dikasih kepada Qarun. Daripada yang diberikan kepada Qarun, pahala dari Allah itu jauh lebih baik. Tapi kebanyakan manusia memandang keberuntungan itu dengan harta. Maka Abdullah ngasih nasihat, kalian itu jangan iri sama dia. Jangan sampai kemudian menginginkan apa yang dia miliki. Seharusnya kalian itu kesian. Kenapa? Karena dia ini sibuk mengumpulkan harta yang akan membinasakan dia pada hari kiamat nanti. Yang heran, dia jadi sombong. Apa yang kau sombongkan sebenarnya? Ada orang-orang yang menyombongkan diri dengan hartanya. Seharusnya apa yang kau sombongkan sih? Mau dibawa kemana tuh harta? Banyak orang kaya kena COVID-19 dan ternyata duitnya nggak bisa menyembuhkan. Ya mungkin sebagian pakai ventilator. Dengan harapan dia nambah umurnya. Masih tetap bertahan hidup. Mati. Dan Abdul Wahid ibn Zaid ini juga mengatakan al-hirsu hirsan. Ambisi itu 2. Ketamakan itu ada 2 macam. Hirsun faji' wa hirsun nafi'. Yang satu, ketamakan yang menghancurkan. Yang kedua, ketamakan yang bermanfaat. Tuh ternyata tamak ada yang bermanfaat, iya. Yang pertama yang bermanfaat adalah ambisi seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahu sebagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk mencari harta, ada juga yang berlomba-lomba untuk menuju ke surga. Bahkan itulah sebenarnya yang harus kita perlombakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau bersaing, ini loh.
Kadangkala ada yang rebutan perempuan. Perempuan apa yang kau rebutkan di dunia ini? Bakal mati dia, bakal tua renta. Ada bidadari surga. Yang dia senantiasa gadis. Kalau bicara harta, Allahu Akbar. Engkau dapat harta di dunia ini, bingung mau naruh di mana. Takut habis. Takut kena bencana. Mau makan. Kita lihat, orang pada takut mau makan enak sekarang ini. Karena penyakit ini, penyakit itu. Yang perempuan takut makan ini karena takut gemuk. Banyak ketakutan. Maka kalau mau bersungguh-sungguh, berambisi, rakus dan tamak, itu untuk cari akhirat. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tamak yang menghancurkan adalah ketamakan seorang hamba kepada dunia ini. Dia hidup bingung, gundah, galau, tersiksa. Bayangin ya, orang punya harta, sukses, tapi tersiksa. Makanya Rasul SAW berlindung, beliau, atau ni hadis, atau doanya Nabi Daud alaihissalam, mengatakan, wa'a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, dari harta yang jadi azab buat hamba. Sibuk ngumpulin lagi. Nggak punya waktu akhirnya. Kecuali untuk mengumpulkan harta. Dan dia tersiksa dengan harta tersebut. Ahibati fillah. Ada orang Badui yang pernah ngasih nasihat kepada kawan dia. Atau kepada saudaranya. Yang dilihat begitu tamak. Ini orang Badui. Yang hidupnya di padang pasir atau nomaden pindah-pindah ya dengan kambingnya. Kadang-kadang sama, jangan dipikir yang tamak kepada harta ini cuma orang kaya jemaah ya. Sejatinya semua manusia itu punya kecintaan kepada harta. Yang kaya, yang miskin sama sebenarnya. Tapi ada yang berlindung dari sifat tamak ini. Yang berusaha untuk mengontrol sifat tersebut. Ini orang Badui ngasih nasihat. Saudaranya mengatakan, ya akhi anta talib wa matlub. Wahai saudaraku, engkau itu mencari dan engkau dicari. Ingat, engkau itu mencari dan dicari. Engkau dicari oleh siapa? Oleh sesuatu yang engkau tidak akan luput dari. Engkau dicari dengan ajal, dikejar sama ajal. Kemanapun kau pergi. Sedangkan engkau mencari sesuatu yang sebenarnya udah dicukupin. Subhanallah, ini keimanan dengan takdir Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan rizki. Kita tuh rizkinya udah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak perlu engkau berambisi, tamak, rakus ya Allah. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hambahu. Barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Jadi fakir dia. Kenapa? Karena dia kepingin dunia. Kemana-mana dia memandang. Tidur pun memandang ke langit-langit rumahnya. Itu yang ada perasaan takut miskin. Salat memandang ke tempat sejadahnya. Itu yang terlihat sama dia urusan dunia. Yang menyebabkan salatnya pun gak khusyuk. Takut ini, takut itu. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan. Dia punya urusan gak selesai-selesai. Habis ini, habis ini, habis ini. Loh, kapan engkau bisa menikmati sedikit istirahat bersama keluarga? Nggak ada, yang ada dunia. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
yang udah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu, yang sudah dicatat kembali oleh malaikat tatkala umurmu 120 hari. Itu aja yang akan kau dapatkan. Maka akhirnya dia tersiksa. Adapun tamak yang kedua pada harta ini, yaitu ketamakan yang over dari yang sebelumnya. Di mana dia akhirnya lupa dengan aturan agama. Kalau yang pertama masih tahu sama halal haram, masih tahu dia. Dia masih tidak mau mengambil hak orang lain. Tapi kalau yang kedua ini yang sudah overdosis. Dia menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dan dia tidak bersedekah. Jadi dua hal yang ada pada diri dia. Tamak dan pelit berkumpul biasanya. Ana berjumpa dengan orang-orang kaya yang bakhil. Yang kerjanya jangan ditanya. Semangat untuk cari dunia. Tapi sedekahnya sedikit. Maka yang seperti ini tentunya tercela. Dan sangat tercela. Yang pertama aja tercela. Kalau yang seperti ini, dia sudah menghalalkan segala cara. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan arahan dalam Al-Quranul Karim, Nabi dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana mengumpulkan harta ini. Ketika Allah mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, kalian jangan menghancurkan, jangan membinasakan diri kalian, membawa diri kalian kepada kebinasaan. Di antara makna kebinasaan adalah bakhil, pelit. Ngumpulin harta, kemudian nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak. Beda dengan orang yang ambisinya akhirat, nggak punya harta sedekah. Subhanallah jemaah, bayangin sekarang ada orang yang nggak punya harta tapi sedekah. Namun ada orang lain yang hartanya bertumpuk-tumpuk, malas bersedekah. Karena ketahuilah, semakin banyak hartamu, semakin banyak kewajiban di hartamu. Orang yang punya uang 100 juta, beda sama orang yang punya uang 1 miliar. 1 miliar tuh kalau bicara zakatnya yang wajib, mungkin cuma 25 juta. Tapi antum punya 1 triliun. Zakatnya 25 miliar. 25 miliar. Maka semakin berat untuk mengeluarkan. Karena harta ini memiliki efek samping yang buruk. Ketika orang dikasih. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 9. Menggambarkan bagaimana generasi para sahabat Nabi. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor. Bagaimana sifat mereka dengan harta ini bagaimana sih? Nah, mungkin kita bisa baca. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri.
sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Subhanallah. Seperti itu sifat orang-orang muhajirin. Dijaga sama Allah. Dari ketamakan dirinya. Jadi kekikiran diri. Ketika orang-orang muhajirin dikasih, mereka sama sekali nggak ada perasaan iri ini sama sekali. Mereka cinta sama tuh orang-orang muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, walaupun diri mereka perlu, jemaah, perlu. Maka yang berkaitan dengan sifat syuh ini. Jadi syuh ini diterjemahkan kekikiran. Tapi sebenarnya mengatakan tamak kepada harta sebenarnya. Yang menyebabkan dia akhirnya kikir. Karena keinginan dia, kecintaan dia yang berlebih kepada harta ini. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqus syuhha. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Kalian berhati-hati dengan asyuh. Asyuh itu sama kebakhilan di atasnya sebenarnya. Yaitu ketamakan kepada harta bersama kekikiran untuk menginfakkan. Hati-hati dengan sifat syuh. Kenapa? Sifat ini sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'a faqata'u. Sifat ini mengilhamkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahim. Dan mereka akhirnya putuskan silaturahim. Berapa banyak kita lihat. Gara-gara harta ini silaturahim terputuskan. Paman nggak mau kenal sama keponakan. Keponakan nggak mau kenal sama pamannya. Sepupu sama sepupu mereka tidak lagi bertegur sapa. Kenapa? Karena sifat ini. Tamak kepada harta. Wa amarahum bil bukhl fabakhil. Memerintahkan kepada mereka untuk bakhil, untuk kikir. Akhirnya mereka kikir. Dibayangin tuh, oh kalau engkau keluarkan, berkurang duitmu. Berapa nominalnya sekarang angkanya? Kalau engkau keluarkan, berkurang tuh nolnya. Berkurang. Akhirnya dia berbagi sama orang lain. Yang ada makan hak orang lain. Wa amarhum bil fujur fafajr. Memerintahkan kepada mereka untuk berbuat jahat. Dan mereka jadi jahat. Gara-gara ketamakan kepada harta. Dan kita sudah melihat. Hadis rawahu Abu Dawud. Di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan ittaqus syuh. Hati-hati kalian dengan sifat tamak, rakus kepada harta. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Tamak dengan kikir ini menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Membuat mereka membunuh demi harta. Membuat mereka menghalalkan yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi ketika sifat ini ada pada diri kita. Dan Allah benci dengan siapa? Nih, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawawin sakhabin fil asfaq jifatin bil-lail jifatun bil-lail himar bin-nahar alimun bi amri dunya wa jahilun bi amri al-akhir. Sesungguhnya Allah membenci siapa? Setiap orang yang sombong. Yang menolak nasihat. Kasar. Kalau berbicara. Keras hatinya. Suka makan. Suka minum. Dia sombong tapi rakus. Dalam makanan pun. Kalau jalan menampakkan kecongkakan dan keangkuhannya.
Sakhab. Suka teriak-teriak di pasar. Yang ada dalam benak dia, wah. Jifah billail. Bangkai di malam hari. Kalau datang malam, dia bangkai. Nggak bangun malam. Nggak ada sholat malam. Nggak ada sholat witir. Nggak ada sahur. Nggak ada. Bangkai dia di malam hari. Keledai di siang hari. Kalau di siang hari, yang ada duit. Dia kerja doang. Jadi perilaku dia, gerakan tubuh dia itu seperti keledai di siang hari. Ngapain keledai? Ya kerja ke sana, kemari, disuruh ke sana, ngangkut ini, bawa ini. Itu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Alim bi amri dunia. Oh, kalau urusan dunia, alim ulama dia. Fulan alim ulama. Dalam apa? Dalam hal dunia. Jahilin bi amril akhir. Tapi bodoh dengan urusan akhir. Ini orang-orang yang tamak. Seperti itu. Sedangkan penghuni surga itu. Mereka tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja. Sedikit tidur di malam hari. Ngapain mereka? Sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Mereka tidak ujub dengan sholat malamnya. Mereka tidak bangga dengan ibadahnya. Bahkan mereka merasa salah. Merasa banyak kekurangan. Sehingga mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla di akhir malam. Itu tamak kepada harta. Tamak yang kedua adalah tamak kepada jabatan. Nabi menyebutkan bahwasanya tamak alaihi salatu wassalam, tamak kepada harta dan jabatan ini dapat merusak agama seseorang lebih parah ya daripada rusaknya kambing-kambing yang dikirimin 2 ekor serigala yang kelaparan. Jadi ada 2 serigala yang kelaparan. Yang satu namanya tamak kepada harta, yang satu tamak kepada jabatan. Cuma jemaah, ambisi kepada jabatan ini lebih parah, lebih menghancurkan daripada ambisi kepada harta. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah berburu jabatan, berburu kekuasaan, dia akan mengeluarkan harta untuk itu. Jadi hartanya, dia tamak kepada harta, tapi demi jabatan, itu uang, dia keluarin. Bukan kepada fakir miskin. Bukan untuk membangun masjid. Tapi untuk mendapatkan jabatan. Mungkin kita akan melihat dia bersedekah. Dia bagi-bagi harta. Tapi untuk jabatan. Dan ada 2 macam juga. Bicara ambisi dan tamak kepada jabatan ini. Yang pertama adalah berburu kehormatan dengan kekuasaan. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Qasas ayat 82 tentang jenis manusia yang dia mencari kehormatan dengan kekuasaan di muka bumi untuk menjadi pejabat, menjadi orang yang terpandang oleh manusia. Dan sekali lagi, mereka biasanya akan menggelontorkan uang sebanyak-banyak. Miliaran, triliunan demi jabatan dan kekuasaan. Yang akan mengantarkan mereka kepada kezaliman nanti. Nah, saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق
وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Tambah satu ayat lagi, 83. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan mereka yang menginginkan seperti Qarun kemarin. Qarun itu dengan kekayaannya dia terhormat. Dia menjadi tokoh di masyarakat. Diidolakan oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tapi setelah Allah tenggelamkan Qarun, baru orang-orang ini takut. Maka Allah sebutkan, akhirat itu buat siapa sih? Mereka yang tidak ingin berkuasa di muka bumi ini. Bukan orang-orang yang berambisi untuk dihormatin dan dihargai oleh manusia. Bukan. Disinilah jamaah. Ketamakan kepada jabatan. Kepada kekuasaan itu. Menyebabkan kita terhalang dari kebaikan akhir. Ketika datang Abdurrahman bin Samurah kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada dia, ya Abdurrahman, la taf'alil imar. Wahai Abdurrahman, engkau jangan minta kekuasaan. Jangan minta jabatan. Fa'innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin wukilta ilaiha. Fa'innaka in u'titaha min mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau meminta jabatan ini karena ambisimu, engkau diberikan jabatan ini karena engkau berambisi untuk mendapatkan, engkau minta hal itu, maka engkau akan dibiarkan kepada dirimu. Allah nggak akan bantuin engkau. Tapi kalau engkau dikasih tanpa meminta, ada orang dikasih jabatan tanpa meminta dia. Anak sebenarnya nggak ingin gitu. Tapi dipaksa sama orang-orang. Maka yang seperti ini, engkau akan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebagian salaf mengatakan, tidaklah orang yang berambisi kepada jabatan, kepada kekuasaan, lalu dia berlaku adil. Sulit. Nabi SAW sudah nyebutin di hadis Bukhari barusan. Kalau engkau berambisi untuk mendapatkan yang kau mencari memintanya, kau nggak dibantuin sama Allah SWT. Sedangkan kita tahu, manusia itu zalim dan bodoh. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, yang ada kezaliman yang kita lakukan. Kebodohan yang kita kerjakan. Maka dikatakan hampir nggak ada tuh orang yang berambisi, tamak untuk mendapatkan kekuasaan, lalu dia bisa berlaku adil dalam kekuasaan. Yang ada
tamak ini mengantarkan kepada kehancuran. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kalian akan tamak, akan berambisi untuk mendapatkan jabatan, kepemimpinan. Kalian akan melakukan itu nantinya. Wa satakunu nadama yaumal qiyamah, dan ambisi kalian itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kekuasaan kalian yang mungkin ketika hidup di dunia dia bereforia, bergembira dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, tapi di hari kiamat akan jadi penyesalan nanti. Fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fadhi. Kekuasaan itu sebaik-baiknya ibu yang menyusui. Orang kalau sedang berkuasa, sedang menjabat, Allahu Akbar, karpet merah dihamparkan kemana-mana. Tapi dia adalah ibu yang paling buruk ketika menyapih anak. Dan Nabi mengatakan akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan ada dua sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta jabatan. Mintalah jadi pemimpin di sana, jadi gubernur kayak, jadi apa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, amirnya, ya Rasulullah, kami kasih jabatan lah, apalah, kasih tugas untuk memimpin di mana. Dia minta. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna la nu'ti amrana man sa'alahu, wala man harisu alaih. Kami tidak memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, atau orang yang tamak, yang berambisi untuk mendapatkan. Kami nggak kasih. Apakah Nabi tidak memberi itu karena bakhil? Enggak, karena kesian Nabi alaihissalatu wassalam. Kesian jemaah. Ambisi ini akan menghancurkan. Kemudian di sini, di antara tamak kepada kehormatan, ya, biasanya ada orang-orang itu yang secara harta sudah cukup, jemaah. Tapi dia hanya ingin dihormatin sama orang. Hanya ingin ya menampakkan kedudukan dia di depan masyarakat sehingga orang-orang minta tolong sama dia, orang-orang taat dan patuh sama dia. Hanya itu. Ada lagi kecintaan dan ambisi kepada kemuliaan, kehormatan ini yang sekedar ingin pujian. Dia ingin baca, kalau dulu baca koran ya, baca berita ada nama